Halo, perkenalkan nama saya Diki Darmawan, prodi film dan animasi NIM 250220444032. Jadi di video kali ini saya berkesempatan membahas tentang awal mula film suara dan perkembangan film suara. Nah, kalian pernah nggak sih bayangin bagaimana rasanya nonton film tanpa suara? Jadi kayak hanya gambar bergerak gitu. Nah, terus tiba-tiba dunia sinema berubah total ketika suara hadir untuk pertama kalinya. Nah, di video kali ini kita akan mengobrol tentang sejarah film suara. Kemudian masuk ke pembahasan realisme, khususnya realisme klasik Hollywood dan sedikit tentang neorealisme Italia. Materi ini penting banget buat kita mahasiswa dan pekaji film karena materi membentuk cara kita memahami estetika, teknologi, dan bahasa sinema yang masih terasa sampai sekarang. Kita masuk ke bagian 1, sejarah film suara. Mari kita mulai dari sejarah film suara. Sebelum tahun 1920-an, film dikenal sebagai film bisu. Untuk suara di film bisu biasanya hanya ditambahkan lewat musik live di bioskop, misalnya piano, orang bernyanyi, atau orkestra. Nah, namun teknologi untuk menggabungkan menjadi gambar yang bergerak dengan suara sinkronis sudah lama diusahakan. Nah, menurut penelitian yang ditulis oleh Donald Carver 1997, percobaan pertama film bersuara dipamerkan di Paris pada tahun 1900. Tapi teknologi itu masih jauh dari kata praktis. Nah, baru pada 1927, film The Jazz Singer dari Warner Bros. Menandai titik balik besar dengan sistem Vitaphone, yaitu suara yang direkam pada piringan. Film ini sering disebut sebagai film bersuara pertama karena dialognya bisa terdengar sinkron dengan gambar yang bergerak. I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot toot tootsie. Goodbye. Toot toot tootsie. Don't cry. Kelahiran era baru sinema. Masuknya suara mengubah total industri film. Seperti segi estetika, muncul teknik baru seperti dialog realistis, desain suara, dan musik latar yang diegetik maupun non-diegetik. Nah, dari segi produksi, studio besar seperti Warner Bros. Dan MGM harus mengembangkan ulang studio dengan peredam suara. Jadi bisa dibilang suara tidak hanya menambah satu dimensi, tapi mendefinisikan ulang bahasa sinema. Kemudian lanjut ke bagian kedua, realisme klasik Hollywood. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan realisme klasik Hollywood. Apa sih realisme klasik itu? Menurut Broadwell dan Thompson 2008, realisme klasik Hollywood adalah gaya penceritaan yang sangat dominan sejak 1910-an hingga 1960-an yang menekankan narasi yang logis, kohesif, dan mudah diikuti. Ciri khasnya antara lain cerita berpusat pada tokoh protagonis yang punya tujuan jelas. Kemudian unsur seperti sebab dan akibat juga dijaga dengan ketat sehingga penonton merasa cerita mengalir dengan natural. Kemudian editing juga menggunakan teknik editing continuity atau sistem 180 derajat untuk menjaga ruangan tetap konsisten. Kamera pun bersifat invisible yang artinya tidak mengganggu narasi, jadi seolah-olah penonton sedang melihat realitas yang terjadi secara natural. Dan perhatikan bagaimana kamera dan editing tidak mencolok, justru membuat kita tenggelam dalam drama percintaan dan politik perang dunia. The Nazis have been chasing him all over Europe. Laszlo must never reach America. He stays in Casablanca. I'm a saloon keeper. The problems of the world are not in my department. Kenapa disebut realisme?
Karena meskipun sifat teksturnya atau gaya ini memberi ilusi realitas yang natural bagi penonton, Hollywood berhasil menciptakan formula yang kemudian mendominasi bioskop dunia, termasuk Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke bagian 3, neorealisme Itali. Nah, setelah membahas Hollywood, kita berlanjut membahas neorealisme Itali. Gerakan yang muncul setelah Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1940-an. Menurut peneliti, Enterprise neorealisme lahir sebagai reaksi terhadap film studio yang dianggap terlalu artifisial. Ciri khas antara lain penggunaan lokasi nyata atau bukan set di dalam studio, aktornya pun non-profesional. Cerita yang diangkat juga cerita yang sederhana, seringkali tentang kehidupan sehari-hari orang miskin atau kelas pekerja. Untuk kamera menggunakan kamera handheld atau natural, sedangkan bagian lighting untuk menambahkan kesan dokumenter. Nah, contoh yang paling terkenal adalah Ladri di Vigilance atau Bicycle Thieves 1948. Adegan ayah dan anak mencari sepeda yang hilang di Jalan Roma menjadi simbol penderitaan sekaligus harapan rakyat pasca perang. Jadi kita bisa simpulkan film suara mengubah sejarah sinema, menghadirkan dimensi baru dalam storytelling. Sedangkan realisme klasik Hollywood menciptakan sistem naratif yang rapi, logis, dan menjadi standar global. Kemudian neorealisme Italia menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan realistis dengan fokus pada kehidupan rakyat biasa. Semua ini menunjukkan bahwa sinema bukan hanya hiburan, tapi juga cermin dari perkembangan teknologi, budaya, dan cara manusia memahami realitas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau kita belajar sejarah film, itu bukan sekedar masa lalu, tapi juga jendela untuk memahami masa depan sinema. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga